Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu untuk adik-adik di rumah. Yes, ketong kembali berjumpa dalam sekolah minggu online Parpetra Oi bersama dengan Kak Putri, dan Elisa. Oke, adik-adik yang di rumah siap sekolah minggu ke belum? Kalau belum, Kak Putri ajak adik-adik berdiri. Ketong mau memuji Tuhan. Ketong mau menyanyi 3 buah lagu. Lagu yang pertama, lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Yang kedua, lagu Anak Sekolah Minggu. Dan yang ketiga, lagu Ku Mau Ikut. Oke, adik-adik siap? Kita mulai. 1, 2, 3. Baik adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mengajak kita semua untuk melipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa untuk memulai sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan masih setia menjaga kami semua anak-anak-Mu dari istirahat malam kami hingga saat ini ya Tuhan. Terima kasih atas berkat yang selalu hadir di dalam kehidupan kami, terlebih berkat napas kehidupan yang masih Tuhan berikan untuk kami. Ya Bapa, pada saat ini kami akan memulai sekolah minggu kami. Mari Engkau memberkati kami dan biarlah kami boleh mengikuti sekolah minggu hari ini dengan baik. Mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami, karena hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, kita menyanyikan pujian baca kitab suci. 1, 2, 3. Baca kitab
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan selalu mengasihi kami. Bahkan saat ini kami ada bersama-sama, kami bersekolah minggu walaupun dari rumah kami masing-masing. Kami telah memuji membesarkan nama Tuhan lewat nyanyian kami, dan saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan menolong kami semua supaya kami dapat mengerti. Ampuni semua dosa kami demi Yesus Kristus, sahabat kami semua, kami telah berdoa. Amin. Hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dari Keluaran pasal 34 ayat 1 sampai ayat 35. Keluaran 34 ayat 1 sampai 35. Karena pembacaannya cukup panjang, Mama Is harap adik-adik bisa membacanya sendiri di rumah dengan kakak atau dengan papa dan mama. Hari ini Mama Is akan langsung cerita kepada adik-adik cerita yang ada di pembacaan kita hari ini. Adik-adik siap? Adik-adik masih ingat gambar apakah ini? Coba jawab. Sudah jelas? Oh, oke. Ini adalah patung anak lembu emas. Ini adalah pelajaran kita pada minggu lalu. Apakah adik-adik masih ingat? Ya, patung anak lembu emas ini dibuat dari perhiasan bangsa Israel. Dari anting, dari kalung, dari gelang. Mereka memberikannya kepada Harun dan Harun membuatkan patung anak lembu emas. Tapi pada saat itu orang Israel malah menyembah dan memuji patung ini. Mereka lupa kepada Tuhan Allah. Kenapa? Karena mereka sudah cukup lama menunggu Musa naik ke Gunung Sinai dan belum turun-turun. Karena itu mereka mulai bersungut-sungut, mereka mulai marah-marah. Karena itu mereka meminta Harun untuk membuatkan ini. Lalu apa yang terjadi? Ketika Musa turun, Musa marah dan Musa membanting 2 loh batu yang diberikan kepada Allah. 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Ya, sekarang 2 loh batu itu sudah rusak, sudah patah. Tapi kenapa Musa masih memegang 2 loh batu ini? Ada yang tahu? Ya, ini adalah cerita kita hari ini. Cerita kita hari ini adalah 2 loh batu yang baru. Jadi, setelah bangsa Israel menyembah patung anak lembu emas dan Musa menghancurkan 2 loh batu dari Allah, Allah kembali memanggil Musa. Lalu Allah menyuruh Musa untuk membuat 2 loh batu yang baru, yang modelnya sama, bahannya sama. 2 loh batu yang baru harus sama persis dengan yang lama yang sudah Musa hancurkan. Musa membuat seperti apa yang Allah perintahkan. Lalu naiklah Musa ke Gunung Sinai. Awalnya adik-adik, pada saat bangsa Israel menyembah kepada patung anak lembu emas, Tuhan Allah menjadi marah. Tapi Tuhan Allah marahnya tidak lama-lama. Kenapa? Karena Tuhan Allah begitu mengasihi bangsa Israel. Jadi dengan dipanggilnya Musa oleh Allah, itu tanda bahwa Allah mengasihi bangsa Israel. Kenapa? Pertama, Allah masih mau berbicara kepada bangsa Israel lewat Musa. Yang kedua, Allah tidak mau menghukum bangsa Israel. Padahal kan bangsa Israel sudah bersalah. Orang yang salah harus dihukum. Tapi karena Allah sangat mengasihi bangsa Israel, Allah tidak menghukum mereka.
Dan yang ketiga, adik-adik nanti baca pada Keluaran 34, bahkan Allah bilang Allah akan membuat perbuatan-perbuatan yang ajaib untuk bangsa Israel. Allah begitu baik ya adik-adik. Dan yang keempat, Allah meminta supaya bangsa Israel akan menuruti semua perintah Allah. Allah tidak dendam, Allah juga tidak marah. Tetapi Allah memberikan kesempatan kedua kepada bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel sudah berdosa, sudah menyembah kepada patung, dan sudah membuat hati Allah sedih, hati Allah marah, tetapi Allah mengasihi dan Allah memberikan kesempatan lagi kepada bangsa Israel agar bangsa Israel kembali beribadah kepada Allah. Nah, adik-adik, dari pelajaran dan cerita kita hari ini, kita tetap diingatkan bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Lewat anaknya Tuhan Yesus sudah mati, menebus dosa-dosa kita semua, membebaskan kita, menyelamatkan kita. Itu tanda bahwa kita semua sudah dikasihi. Coba senyum, karena kita dikasihi. Oh ya, kita harus bangga adik-adik karena kita sangat dikasihi. Oke? Nah, setiap hari kita tetap berbuat dosa. Atau siapa di sini yang tidak pernah berbuat dosa? Mamais juga masih berbuat dosa. Kadang-kadang Mamais suka marah, kadang-kadang Mamais masih benci orang, kadang-kadang Mamais bicara kata-kata yang kurang baik. Kita semua manusia sangat berdosa, dan itu juga membuat hati Allah sedih. Tapi Allah tetap memberikan kita kesempatan, tetap percaya lagi kita. Karena itu kita harus tetap bersyukur dengan cara kita harus taat dan setia kepada Allah, kepada Tuhan. Karena Ia begitu mengasihi kita semua. Oke? Dan hari ini Mamais juga mau bilang, dengan mengasihi orang lain juga itu tanda bahwa kita sudah bersyukur akan kasih Allah. Karena itu adik-adik akan melakukan aktivitas hari ini, kita akan sama-sama melakukan kolase kebaikan. Nanti adik-adik bisa melakukannya dengan papa dan mama atau kakak di rumah, bekerja bersama-sama dengan keluarga, mengingatkan kepada kita supaya kita selalu membuat kebaikan karena Allah sudah terlalu baik dan terlalu sayang kepada kita. Oke? Ya, baik adik-adik, sekian cerita kita hari ini. Tuhan mencintaimu dan juga mencintaiku. Shalom. Nah, adik-adik, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Persembahan kali ini adik-adik dapat mengumpulkan dan dititipkan oleh papa dan mama, lalu akan dibawakan ke gereja untuk dimasukkan dalam kotak persembahan yang disiapkan oleh guru Pak. Sambil kita menjalankan persembahan, kita menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Hijau padang
adik-adik, terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah di rumah untuk mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Sekarang kita mau mengakhiri sekolah minggu kita, tapi sebelum itu kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan anugerah-Mu yang masih terus kami anak-anak-Mu rasakan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami anak-anak-Mu sudah duduk dan mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati, semoga firman yang sudah kami dengarkan boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami juga mau membawa beberapa dari pergumulan kami. Kami mau berdoa untuk kami dalam masa pertumbuhan kami ya Tuhan. Berkati kami. Kami juga mau berdoa untuk pendidikan kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa masa depan yang cerah sudah Tuhan Yesus sediakan untuk kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk orang tua kami, untuk saudara kami, untuk opa dan oma kami ya Bapa. Engkau tahu segala pergumulan mereka ya Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam masa tua mereka ya Tuhan. Berkati mereka juga dalam pendidikan mereka ya Bapa. Engkau memberkati mereka semua yang selalu bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk kami ataupun saudara-saudara kami yang sedang menghadapi ujian ya Tuhan. Kami percaya apapun yang selama ini kami pelajari ya Bapa tidak akan pernah mengkhianati kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa nanti hasil apapun yang kami peroleh kami terima ya Tuhan, itu semua karena campur tangan Tuhan. Kami berucap syukur atas apapun hasil yang akan kami terima ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami, untuk kami yang menghadapi hari ulang tahun kami ya Tuhan. Engkau memberkati, semoga di umur yang baru ini ya Tuhan, kami terus menjadi anak-anak yang takut dan taat kepada-Mu. Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati, semoga persembahan yang sudah kami berikan ini boleh berguna, boleh bermanfaat untuk pelayanan-Mu di tempat ini ya Bapa. Tiba saatnya kami akan pulang ya Tuhan. Jaga dan lindungi, tuntun sertai kami selalu anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya Tuhan, amin. Nah adik-adik, mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, Kak Putri ajak adik-adik semua bangkit berdiri dan kita mau menyanyikan satu buah lagu baru yang berjudul Ku Cinta Keluarga Tuhan. bagaimana cara membuat aktivitas hari ini.
Hari ini adik-adik akan membuat kolase kebaikan. Nah, dari aktivitas hari ini adik-adik dapat belajar bahwa untuk berbuat baik tidak harus membuat sesuatu yang besar, tetapi bisa juga dimulai dari kebiasaan kecil tetapi adalah perbuatan baik. Nah, hari ini adik-adik mendapatkan 2 kertas. Yang pertama kertas bergambar dan yang kedua kertas buffalo polos. Apa yang harus adik-adik lakukan? Pertama, adik-adik harus menggunting kertas bergambar berwarna. Oke, setelah itu adik-adik siapkan lem dan adik-adik menempelnya pada kertas buffalo yang telah didapat. Adik-adik bisa membuat berbagai macam bentuk pada kertas buffalo itu. Kolase kebaikan dapat adik-adik tempel pada buffalo yang berbentuk segitiga, berbentuk persegi, ataupun berbentuk hati, berbentuk jantung. Terserah daripada adik-adik, tetapi adik-adik bisa menempelnya secara bagus. Oke, di sini Mamais punya contohnya. Ini adalah contoh kolase kebaikan kita hari ini. Ini gambar-gambar yang sudah digunting, ditempel bersama-sama, dan akhirnya ditempel menjadi suatu lembaran kolase kebaikan seperti ini. Nah, dari gambar-gambar ini adik-adik bisa melakukan perbuatan-perbuatan sederhana tapi membuat orang lain bahagia karena itu adalah perbuatan kebaikan. Dan adik-adik bisa meminta tolong kepada papa, mama, atau saudara yang lain di rumah untuk membantu menjelaskan adik-adik nilai-nilai kebaikan yang ada pada setiap gambar. Baiklah adik-adik, selamat mencoba dan tetap menyebarkan kebaikan di mana saja. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.